Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza dan langsung aja di video kali ini saya mau ngomongin satu laptop ya. Ini satu laptop yang sangat menarik karena menurut saya tuh mewah banget, langsung suka dari pertama kali ngeliat aja. Nah, ini dia namanya Lenovo Yoga 9i. Nama Yoga mungkin udah pada nggak asing ya sebagai line up laptop convertible-nya Lenovo. Jadi dia nggak cuma bisa berbentuk laptop konvensional seperti ini, tapi dia bisa diputar berkat engsel yang sangat-sangat mendukung. Nah, pertanyaan pertama mungkin buat sebagian orang setelah dengar kata mewah saya tadi di awal, pasti kan mau tahu juga harganya berapa nih laptopnya. Ya, laptop ini sendiri harganya 20 jutaan. Mahal ya? Ya, iya, tapi nggak semua yang kelihatan mahal itu bisa jadi mewah kayak Lenovo Yoga 9i ini. Alasan saya bilang ini adalah barang mewah sebenarnya gampang banget, yaitu ada 3 alasan. Pertama, tampilan atau desainnya. Kedua, layarnya, dan yang ketiga adalah performa pemakaian. Bisa langsung lihat dari tampilannya ya, Lenovo itu emang menurut saya adalah salah satu yang jago banget mengemas produk dengan tampilan yang nggak banyak gimmick, tapi kesan wahnya itu dapet. Sebelum lanjut, kita lihat dulu speknya nih yang dikasih, karena kelihatan oke banget untuk sebuah laptop convertible seperti ini. Prosesornya dia pakai Intel Core i7 1280p, Alder Lake 28 watt, 14 core, 20 thread ya, mantep banget untuk laptop segini. Memorinya LPDDR5, 16GB dual channel onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Terus ada SSD 1TB M.NVMe, Wi-Fi-nya udah 6E, dan Bluetooth 5.2. Grafis dia emang nggak ada VGA gaming yang gimana-gimana, tapi udah ada Intel Iris Xe graphic. Oke, kita balik lagi ke bagian desain. Bisa dilihat di bagian tutup atau lid, salah satu signature Lenovo itu adalah branding di kotak kecil dipasang di pojokan. Ini masih ada dan nggak ketinggalan tulisan Yoga di sisi yang lain. Hal menarik lagi adalah penggunaan finishing yang bervariasi. Jadi nggak cuma matte finish di bagian atas ya, di bagian tutup sama sekitar keyboard, tapi Lenovo juga ngasih aksen glossy atau chrome ya di sekitar pinggirannya ini. Tambah lagi dengan desain yang banyak menggunakan lengkungan, terus dia meminimalkan sudut tajam, terus ada semacam notch di area kamera. Semua ini menurut saya menjadi pelengkap kombinasi yang bikin tampilannya lebih wah lagi. Laptop ini juga tergolong cukup ringkas sebenarnya, tipis ya enggak, tebel juga enggak, tapi masih oke lah untuk sebuah laptop 14 inch. Beratnya itu sekitar 1,4 kilo tanpa charger, dan misal kita hitung dengan charger bawaan, itu masih di bawah 2 kg. Kalaupun mau, misalnya kita ya nggak pengen bawa chargernya Lenovo, ya karena laptop ini kan sudah pakai USB-C, jadi sebenarnya itu bisa digantiin. Gampang banget pakai charger handphone yang wattnya besar selama sudah menggunakan colokan USB-C. Untuk portnya kita bisa lihat di sini Lenovo Yoga 9i sebenarnya kalau menurut saya udah lebih dari cukup kalau untuk standar tahun sekarang atau mungkin tahun depan. Di sisi kanan itu ada audio combo jack, terus ada USB-C 3.1 Gen 2 dan tombol power. Di seberangnya ada 2 port Thunderbolt 4 dan 1 USB-A yang ya kayaknya sekarang udah makin jarang digunakan. Kalau saya sih udah lama banget nggak pakai USB yang seperti ini, jadi ada mungkin akan kepake, tapi nggak ada pun sebenarnya menurut saya nggak terlalu masalah. By the way, kehadiran Thunderbolt 4 di sini sebenarnya tuh banyak banget gunanya, ini menguntungkan sekali. Jadi buat yang mungkin belum maksimalkan, ini menurut saya sayang banget kalau nggak dicoba. Salah duanya yang bisa kita pakai itu adalah bisa colok ke monitor eksternal sekalian bisa buat ngecas laptop, dan satu lagi adalah untuk menghubungkan laptop dengan aksesoris yang butuh transfer rate tinggi seperti misalnya eksternal GPU. Jadi buat yang mungkin butuh kinerja ekstra dari laptopnya ya, mungkin pingin tambah VGA yang lebih kencang, ya itu bisa banget tinggal colok pakai Thunderbolt. Next kita lihat ke keyboard. Tombol-tombolnya menurut saya empuk, khas Lenovo Yoga banget. Trackpadnya juga luas dan modelnya itu center to body. Kalau menurut saya sih ini pas ya, karena layout keyboardnya sendiri itu kan udah geser ya, karena dia ada tombol-tombol tuh di samping kanan. Jadi selain tombol-tombol standar yang umumnya ada di keyboard sebuah laptop, yang menarik di sini adalah kehadiran 4 tombol shortcut di samping keyboard ya, samping kanan ini. Paling atas ini adalah buat mengatur profil performa, jadi ada 3 pilihan. Kita lanjut ke bawahnya, ini adalah tombol untuk pengatur background blur ya, jadi misalnya kita lagi video call, tinggal satu pencet aja langsung blur. Di bawahnya untuk ngatur sound profile, jadi misalnya kita lagi denger musik atau nonton film bisa diganti-ganti. Dan yang di bawahnya lagi, ini adalah untuk ganti-ganti antara light mode dan juga dark mode, jadi tema dari Windows-nya. Untuk satu lagi, atau yang paling bawah, nah ini tuh bukan tombol ya, melainkan sensor sidik jari yang akan sangat mempermudah kita ketika login.
Sebenarnya nggak cuma sensor stick jari doang sih, tapi laptop ini tuh punya facial recognition yang canggih banget di kameranya. Sebutannya itu adalah Zero Touch Login and Lock. Jadi kamera depannya ini bakal otomatis ngenalin yang punya. Begitu dia datang ke laptop, langsung nyala layarnya, langsung unlock tanpa nyentuh apapun. Tapi begitu sebaliknya kita tinggal, dia bakal otomatis kunci. Canggih ya. Tapi by the way, kalau misalnya kita tinggal terus dia nggak mati, ada dua kemungkinan. Bisa antara kamera lagi rusak atau mungkin ada yang berdiri di depannya. Nah, seperti biasa, Lenovo tuh masih tetap ngasih penutup untuk kamera yang bisa digeser-geser. Jadi kita lebih aman, nggak bisa dilihat orang lain, misalnya ada yang nge-hack kamera depan atau apapun, ini bisa kita tutup secara manual. Next, kita berikutnya ke bagian mewah lain dari laptop ini, itu adalah layarnya. Ini tuh specs-nya dan kenyataannya pas dilihat emang mantep banget. Panelnya dia pakai OLED, resolusinya tuh udah 4K yang tajam banget, lengkap dengan color gamut yang sangat bagus. Terus ada Dolby Vision yang udah support, ditambah lagi dengan display HDR500 yang bikin lebih bagus. Jadi nggak cuma ngasih visual terbaik pas kita pakai nonton, multimedia atau apapun, tapi juga bisa untuk produktif para content creator. Oh ya, sama dengan laptop convertible Lenovo yang pernah saya coba juga, Lenovo Yoga 99 ini sudah mendukung touchscreen serta stylus alias Lenovo Precision Pen generasi yang kedua. Saya emang nggak banyak pakai stylus sih sehari-hari kalau untuk sebuah laptop gini, tapi buat yang mungkin butuh gitu ya, entah buat kerjaan atau buat hobi, ya harusnya sih ini udah lebih dari cukup. Melengkapi dari segi visual, tentu kita nggak bisa ketinggalan soal audio ya. Yoga 9i cukup unik nih, karena selain dia ada Bowers & Wilkins, tapi speakernya itu diletakkan di area engsel yang akan langsung menghadap user ketika lagi dipakai. Suaranya kenceng banget, tapi untuk detail saya kayak belum terlalu dapet nih, misalnya kayak untuk bass dan segala macamnya. Bisa sih kita custom lewat aplikasi Dolby ya. Bisa diatur pengennya kayak gimana, cuma mungkin saya belum dapet aja pasnya. Overall tetap udah enak banget dipakai sehari-hari. Kayak yang terbaru saya habis beresin Wednesday di Netflix, itu visualnya oke banget, manjain mata banget, audionya juga cakep. Lanjut, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pemakaian sehari-hari ya, pemakaian yang produktivitas dan sejenisnya. Buat yang penasaran, kemampuan benchmark ini adalah angka-angka yang bisa didapatkan oleh laptop ini. Impresif sih ya untuk sebuah laptop convertible, dan bisa dilihat performanya cukup stabil juga. Untuk aktivitas yang sehari-hari saya lakukan seperti kayak ngedit video gitu ya, ketika dikasih beban buat melakukan render di Premiere Pro dalam resolusi 4K atau mungkin Full HD yang lebih rendah, laptop ini tuh bisa mengerjakan dengan sangat baik. Ini tuh masih dengan apa yang ada di laptop ya, jadi kita belum pasang perangkat lainnya, tapi buat yang mungkin pingin lebih kenceng ya bisa ditambahin eksternal VGA seperti yang tadi saya udah omongin di awal. Tapi untuk sekarang saya nggak punya, jadi nggak bisa nyobain, cuma bagi yang emang perlu ya bisa. Habis itu buat yang mungkin pengen tanya, dalam kondisi seperti ini kira-kira laptopnya bisa nggak sih dipakai untuk main game? Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan yang sangat sering akan muncul kapanpun, dimanapun, sekalipun lagi nggak bahas perangkat gaming. Tapi udah, kita cobain aja di sini, dan hasilnya ternyata bisa. Settingnya emang harus menyesuaikan dan bukan game AAA dengan grafis super tinggi yang paling wah, tapi ya bisa gitu. Misal di sini saya cobain main Genshin Impact setting low, terus main Football Manager ya, pasti bisa, nggak masalah. Dan mungkin kita bisa mencoba juga game-game yang ada di Xbox Game Pass dengan grafis yang mungkin tidak terlalu tinggi. Untuk percobaan di sini saya main Persona Royal 5 ya, dan ya nggak masalah gitu, bisa dapat 55-60 fps dengan setting low. Jadi walaupun bukan laptop gaming, ini tetap kencang dan bisa. Buat baterai, dari percobaan saya sih cukup tahan lama nih untuk memakai sehari-hari yang nggak terlalu intensif ya, seperti misalnya ngetik, browsing, nonton, denger musik, dan segala macamnya. Nggak masalah. Sedangkan kalau buat ngedit video, mungkin ngedit foto yang susah udah ribet gitu ya, atau misalnya main game, ya pasti akan sangat recommended untuk dicolokin. Jadi kalau dirangkum, sebenarnya begitu banyak poin yang menarik dari perangkat yang satu ini. Dia nggak cuma enak dilihat, tapi nyaman juga digunakan. Desainnya mewah, prosesornya powerful, layarnya juga bagus banget. Bisa dipakai aktivitas intensif seperti ngedit video dengan baik. Main game juga bisa, padahal ini cuma pakai integrated graphics doang. Kalau mau lebih, ya port Thunderbolt tadi bisa banget dimaksimalin untuk pasang aksesoris seperti misalnya VGA eksternal. Nggak kelupaan juga hasil Lenovo, ini ada jaminan after sales yang menurut saya bagus banget. Jadi kalau kita beli ini, otomatis dapat premium care dan juga accidental damage protection selama 3 tahun. Jadi itu bebas banget khawatir. By the way, buat yang mungkin belum tahu, accidental damage protection adalah perlindungan khas Lenovo yang akan menjamin
perangkatnya dari segala macam kerusakan sekalipun itu kelalaian pengguna. Jadi ya bagus banget kan menurut saya. So kalau emang sesuai kebutuhan, budget yang masuk, menurut saya ini adalah salah satu laptop dan produk yang bisa banget dipertimbangkan. Lebih lengkapnya cek aja di kolom deskripsi. Untuk sekarang ya itu dia sedikit reviewnya untuk Lenovo Yoga 9i. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.